Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ali sidki wal wafa wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu makun wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah sholat maghrib Masjid Cokro Aminoto yang semoga Allah berkahi, dan para pendengar dimanapun berada yang semoga Allah limpahkan rahmat kepada kita semua. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Di malam hari ini Allah kumpulkan kita, Allah pertemukan kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan iman. Semoga niat kita untuk thalabul ilmi, niat kita untuk menambah kefahaman terhadap syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi satu jalan kemudahan bagi kita semua untuk menuju jannahnya. Amin. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya, kita ikuti sunnahnya, dan semoga kita semuanya termasuk menjadi orang-orang yang diakui kelak menjadi hamba-hamba Allah, ya, menjadi hamba-hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pertemuan yang lalu kita sudah menghafal satu doa, dan alhamdulillah sudah hafal semua. Saya kira ada yang belum hafal, saya kira sudah hafal. Saya berhusnudzon sudah hafal semua. Dan kemarin alhamdulillah ada satu bapak-bapak yang sudah biasa melantunkan doa ini dan sudah hafal. Pak siapa kemarin ya? Hadir enggak? Oh ya, Masya Allah. Sudah saya siapkan hadiahnya Pak. Insya Allah nanti lebih dari iPhone Pak, ya, lebih dari iPhone. Mas Husen, tolong maju depan. Tak kasih satu hadiah kecil tapi lengkap ya. Tolong kasihkan Bapak. Itu hadiahnya adalah hadis Arba'in Imam An-Nawawi, dan di situ ada disebutkan tentang teknik menghafal Pak, ada teknik menghafalnya, kemudian keutamaan menghafal, ya, keutamaannya menghafal hadis Arba'in, dan dari awal sampai akhir hadis nomor 42 itu isinya tentang pokok keislaman Pak, pokok sebuah permasalahan hiruk pikuk di dunia ini. Kalau paham itu berarti kita sudah menguasai hampir keseluruhan Pak, ilmu tentang syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada di kitab hadis Arba'in Pak. PR-nya nanti tolong dihafal Pak ya. Di kesempatan pada malam hari ini kita akan memurojaah kembali, ya, memurojaah kembali tentang udhiyah yang setahun yang lalu sudah kita bahas dan sudah kita pelajari bersama tentang masalah kaitan dengan hukum-hukumnya, pengertian dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini nanti bisa mencerahkan kembali, karena sudah tinggal beberapa hari kita akan kembali untuk Idul Adha, ya. Kemarin Idul Fitri
Syawal, kemudian ini sudah bulan Dzul Qa'dah, bentar lagi Dzulhijjah. Ini materinya sama Pak, hanya nanti ada di beberapa tempat saya tambahi rujukan dan ikhtilaful ulama, ya, perbedaan ulama. Ada 16 poin yang sudah kita bahas pada tahun lalu dan insya Allah akan kita tambahkan di pertemuan-pertemuan yang akan datang, yang berkaitan dengan sub pembahasan tentang masalah udhiyah, khusus untuk fikih udhiyah. Dan ini saya bagikan secara gratis PP-nya, PowerPoint-nya bagi Bapak Ibu hadirin yang mau dan perlu untuk mengcopy paste, dipersilahkan, ya, dipersilahkan. Dan bisa digunakan untuk presentasi di tempat yang lain, karena ini sebagian besar sudah saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, jadi nanti bisa dipahami, ya, secara gampang. Kita akan membahas satu persatu dari poin pertama sub pembahasan kita, yaitu tentang sejarah disyariatkannya. Sejarah disyariatkannya udhiyah ini ada di dalam Al-Quran, kisahnya Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Insyaallah nanti akan kita kita kupas lagi, kita ingatkan kembali. Yang di situ nanti ada beberapa hikmah, salah satunya adalah syariat yang sampai hari ini masih kita jalankan, ya, syariatnya Nabi Ibrahim yang masih dijalankan sampai pada zaman Nabi Muhammad SAW, termasuk nanti haji, ya, syariat haji dan lain sebagainya. Yang kedua adalah tentang hikmah disyariatkannya udhiyah, tentang hikmahnya, ya, apa saja. Kemudian masuk ke pengertian udhiyah, ya, tentang udhiyah. Kemudian perbedaan antara udhiyah dengan kurban. Jadi nanti ada, kita bedakan antara udhiyah, kurban dan korban, ya. Dulu ingat Pak, ya, antara udhiyah, kurban dan korban, ya. Nanti kita bedakan. Di dalam Al-Quran itu disebutkan kata kurban Pak, ya, disebutkan kata kurban, ya, dan disebutkan kata udhiyah, dan itu memiliki makna yang berbeda, ya, makna yang berbeda. Korban itu lebih berbeda lagi, ya, korban bencana alam itu. Yang kelima adalah hukum udhiyah. Nanti udhiyah ini hukumnya ada dua, ada yang wajib, bentuk wajib, ada yang sunnah muakkadah. Kemudian yang keenam syarat-syaratnya, kemudian larangan bagi mudhahi. Nah, mudhahi itu apa? Siapa? Mudhahi itu orang yang berudhiyah, namanya mudhahi, ya, orang berudhiyah, orang berkurban, kurban itu namanya mudhahi. Kemudian salah satu larangannya nanti adalah menjual belikan kulit, ya, kulit udhiyah, ya, kulit kurban hewannya. Terus nanti ada solusi yang ketujuh, kedelapan ada solusi untuk kulit, ya, biasanya kulit, kepala, terus kaki-kaki itu enggak di ini Pak, ya, enggak diikutkan, ya. Kenapa? Saking banyaknya. Tapi kalau jenengan nanti masuk ke perkampungan Pak, saking sedikitnya bahkan kulitnya dirajang-rajang Pak, kulitnya dirajang-rajang, dipakai bakar itu, kemudian ikut dibagikan. Kemudian yang ke-9 ketentuan unta dan sapi. Kemudian yang ke-10 patungan atau kambing, mana yang lebih utama? Apakah patungan sapi 7 orang atau mending kambing 1 gitu ya. Yang ke-11 tentang arisan kurban, ya, arisan kurban tahun yang lalu sudah pernah kita bahas.
kemudian pemanfaatan hasil sembelihan, ya. Di beberapa tempat itu masih ada yang berpemahaman yang kemudian yang kurban tidak boleh makan dagingnya. Ya, di beberapa tempat kami temui itu ada pemahaman yang menyebutkan bahwa yang pengkurban bukan kurban wajib, bukan kurban nazar, itu kurban sunnah, tetapi tidak diperkenankan dan tidak diperbolehkan untuk mengambil daging udhiyahnya. Di beberapa tempat masih ada yang seperti itu. Kemudian udhiyah atas nama orang yang sudah meninggal dunia, ya, udhiyah atas nama orang yang sedang meninggal dunia, nanti ada beberapa pendapat, ya. Kemudian patungan kurban sekolah, ya, patungan kurban sekolah. Kemudian yang ke-15 keutamaan tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Kemudian yang ke-16 hadis-hadis maudhu', hadis maudhu' seputar Dzulhijjah. Apa itu maudhu'? Maudhu', hadis maudhu' adalah hadis maudhu'. Hadis maudhu' adalah hadis apa? Palsu. Hadis maudhu' artinya hadis palsu. Ada hadis dhaif, ada hadis hasan, ada hadis sahih, ada hadis mutawatir. Nanti ini ada di dalam usulul hadis. Ada satu kitab judulnya usulul hadis. Nah, itu nanti menjelaskan tentang hadis, ya, tentang matan, rawi dan lain sebagainya. Sedikit nanti Bapak Ibu hadirin kalau sudah mengcopy PowerPoint ini, tinggal arahkan ini kursornya, apa ini namanya, panah ini Pak ya. Panahnya misalkan kita pingin solusi untuk kulit, nah, tinggal diarahkan ke panah ini Pak. Terus, nah, nanti langsung masuk ke solusi untuk kulit. Kalau ingin kembali solusi untuk kulit ini tinggal diarahkan ke pojok, ya, ke pojok, ke gambar rumah ini. Kalau kita ingin arisan kurban misalkan kayak apa, tinggal klik ke sini Pak. Nah, nanti muncul arisan kurban. Nah, kalau ingin kembali, ya, tinggal arahkan ke rumah ini. Nah, nanti kembali ke sini. Nah, ini nanti kalau Bapak Ibu mengcopy, nah, silakan di copy, nanti tinggal bisa untuk presentasi ya, atau untuk bahan kajian, ya, bahan kajian. Kenapa? Di email, pakai flash disk saja Pak. Kalau di email butuh waktu panjang. Di website ada. Di website ada. Di website sudah di share ya. Bisa di copy kan? Bisa di download ya. Di website sudah ada Pak. Apa nama websitenya? Yayasan Miftahul Sa'adah. www.yayasanmiftahulsaadah.com. Nah, itu di situ nanti ada semua, kecuali yang tidak ada ya. Kita akan bahas satu dulu. Poin pertama tentang sejarah disyariatkannya, ada diabadikan di dalam Quran surat As-Saffat ayat 100, 101 dan 102. Di sini mengandung banyak makna Pak, Bapak Ibu hadirin sekalian. Di dalam Quran surat As-Saffat ayat 100, 101 dan 102 ini mengandung banyak makna. Ya, artinya banyak makna itu banyak pelajaran. Ya, banyak pelajaran yang kemudian perlu untuk kemudian jadi ibrah kita. Kisahnya yang pertama bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam beliau menikah. Kalau menikah itu biasanya usianya masih muda Pak. Ya, usianya masih muda, lajang menikah. Saat kemudian beliau sudah menikah, qabiltu nikahaha wa tazwijaha li nafsi
bimahrin mazkurin halan. Masih ingat Pak? Beberapa puluh tahun yang lalu ya, qabiltu nikahaha wa tazwijaha li nafsi bimahrin mazkurin halan. Nah, kalau lupa diulang lagi Pak ya. Diulang lagi dengan wanita yang berbeda. Ya. Saat kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam sudah menghalalkan seorang wanita, seorang gadis ya, maka doa yang kemudian panjatkan oleh beliau itu adalah Rabbi habli minas sholihin. Ayat pertama Pak, ayat 100 ya, Rabbi habli minas sholihin. Rabbi, ya Rabbku, habli, karuniakanlah kepadaku min dari as-sholihin, anak-anak yang salih. Dan ini sesuai dengan maqasidun nikah yang diterangkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin. Ya, di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu dijelaskan di situ yang pertama tujuan dari pernikahan itu adalah al-waladu as-salih. Ya, adalah anak yang solih solihah. Ini tujuan pertamanya disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Makanya doa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam setelah beliau menghalalkan seorang gadis, seorang wanita yang sudah menjadi istrinya, doa beliau Rabbi habli minas sholihin. Pertanyaan berikutnya adalah seberapa seriusnya Nabi Ibrahim alaihissalam, seberapa besarnya keinginan Nabi Ibrahim alaihissalam sampai kemudian beliau ucapkan doa ini sangat lama sekali Pak ya. Dia berdoa dengan doa ini itu sangat panjang dan lama sekali ya, sangat panjang dan lama sekali. Kenapa kok begitu? Karena saat kemudian beliau sudah menikah dan beliau doa dengan doa ini, ternyata ditunggu 1 bulan istrinya belum ada tanda-tanda kehamilan. Biasanya ada yang menikah 1 pekan sudah ketahuan hamil Pak ya, sudah ketahuan hamil. 2 pekan ya, 2 pekan sudah ketahuan hamil. Ada yang 1 bulan baru kelihatan hamil. Ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan. Ini ditunggu Pak, sampai 3 bulan ternyata belum ada tanda-tanda kehamilan dari sang istri. Ditunggu sampai 3 bulan, ditunggu sampai 9 bulan, ditunggu sampai 1 tahun, ternyata belum ada tanda-tanda kehamilan. Ditunggu sampai 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30, 40, 60, 70 tahun Pak ditunggu. Sampai di dalam tafsirnya Imam Al-Qurtubi Al-Jami' Al-Ahkamul Quran itu menyebutkan di situ kurang lebih beliau berdoa dengan Rabbi habli minas sholihin ini itu sampai usia pernikahannya 80 tahun. 80 tahun. Doanya istiqomah. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Sampai usia berapa Pak? 80 tahun usia pernikahan. Pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam kurang lebih usianya adalah 120 tahun. 120 tahun itu usia kayak apa Pak kalau kita Pak? Masih ada Pak usianya 120 tahun di sini Pak? Tidak ada Pak ya, paling buanter itu 100, paling buanter 100, 90 masih ada, 90 orang-orang lama misalnya, orang-orang dahulu. Di usia 80 tahun pernikahan itu Pak, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan fabasyarnahu, basyara yubasyiru itu maknanya adalah memberikan kabar gembira. Ya. Kabar gembira, fabasyarnahu, maka kami berikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim bihulamin, dengan lahirnya seorang anak halimin, yang halim. Halim itu maknanya adalah penuh kesabaran ya, anaknya itu anak penyabar, anaknya sabar ya. Pada waktu itu setelah lahir yang bernama Nabi Ismail, diberi nama
Nabi Ismail alaihissalam, beberapa hari atau bulan kemudian diperintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam dari Allah Subhanahu wa taala turun perintah, diperintahkan untuk menempatkan istri dan anaknya ini di sebuah gurun yang hari ini kita kenal dan kita tahu menjadi salah satu syariat haji. Di mana, Pak? Di Mekah. Ya. Berarti perjalanan beliau untuk ngantar istrinya dari Palestina ke Mekah butuh beberapa hari jalan kaki pada waktu itu. Ditempatkan di sana, kemudian istrinya cuma bertanya gini, Pak, wahai ayah, wahai suamiku, ini kamu tempatkan kami di sini itu idenya kamu atau perintahnya Allah? Gitu. Pertanyaan cuma gitu aja, Pak, kurang lebih, Pak. Ini kamu tempatkan kami di tempat yang tandus, tidak ada tanaman, tidak ada air, ini perintahnya kamu atau perintahnya Allah? Idenya kamu atau idenya Allah? Gitu. Kata Nabi Ibrahim, ini adalah perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Habis itu istrinya tidak berkata-kata lagi, Pak. Ya sudah. Maknanya apa? Bahwa istrinya ini bukan istri sembarangan, Pak. Bukan istri kita. Bukan istri-istri kita, walaupun ada istri-istri kita sebagian mampu seperti itu. Loh, bayangkan, Pak, ditempatkan di satu tempat yang tidak ada air, tidak ada pepohonan. Ya, tidak ada air, tidak ada pepohonan. Ini kalau model istri kita, Pak, kira-kira apa yang akan dikatakan istri kita, Pak? Dasar suami tidak bertanggung jawab. Iya kan? Dasar suami tidak bertanggung jawab. Ya. Sudah menikahi, sudah punya anak, sudah menghamili, ya, punya anak, tahu-tahu ditinggal pergi. Dan istri kita ini mungkin, Pak, kalau model-model sekarang, ya, curiga, Pak, jangan-jangan ini mau nikah lagi gitu, Pak. Iya. Tapi istri Nabi Ibrahim ini enggak, Pak, masya Allah, Pak. Ya, dia Nabi Ibrahim pulang kembali itu dia enggak curiga begitu. Jangan-jangan nanti nikah lagi di sana gitu. Enggak. Ya, dia pasrah aja di situ. Ya. Sampai kemudian anaknya nangis karena kehausan, asinya berhenti. Ya, kehausan, asinya berhenti karena kurang asupan minuman dan makanan. Sampai kemudian istrinya kemudian mutar-mutar di situ, di bukit itu, yang kemudian kita kalau haji nanti diperintahkan juga untuk lari-lari kecil, Pak, ya, di antara bukit apa namanya? Iya, Safa dan Marwah, ya, keliling situ, dan akhirnya muncullah di situ air yang diberkahi sampai detik ini, Pak. Ya, dari zamannya Nabi Ibrahim tadi, yaitu air Zam-Zam, yang tidak ada air yang di muka bumi ini yang lebih baik daripada air Zam-Zam. Ya, siapapun yang berangkat haji maupun berangkat umroh, yang dicari oleh pertama kali adalah bukan roti, betul, ya, bukan apa lagi, bukan sarungnya, bukan yang lainnya, tetapi air Zam-Zam, ya, air Zam-Zam. Betapa bahagianya kita jika ternyata dikasih secangkir kecil air Zam-Zam ini, Pak. Ya, sampai kita saking bahagianya kita minum, kita berdoa, Pak. Ya, kita berdoa ini mau minta kesembuhan, mau minta apa itu dengan air ini, kemudian kita berdoa di situ, kemudian diminum walaupun satu tegukan, itu rasanya sudah senang banget, Pak. Ya, itu saking berkahnya luar biasa, masya Allah. Ya. Sampai kemudian beberapa tahun, Pak. Ya, artinya bahwa beberapa tahun ini istri, anak, dan ayah itu tidak berinteraksi. Waktu itu belum ada HP, belum bisa video call, belum bisa WA-an, ya.
Sebelum pindah Facebookan Pak, enggak ketemu berarti Pak. Ya, enggak ketemu sampai beberapa tahun. Sampai kemudian Allah terangkan falamma balagha ma'ahu sa'ya. Sampai kemudian anak itu tumbuh dewasa. Nah, anak mulai tumbuh dewasa itu anak yang bisa diajak bicara, diskusi, bisa diajak untuk bekerja, bisa diajak untuk ngobrol. Itu kurang lebih anak usia kelas 6 atau kelas 1, kelas 2 SMP. Ya, kelas 1 SMP itu udah bisa diajak diskusi. Kelas 6 aja udah bisa diajak diskusi, Pak. Ya, ini baik, ini buruk, diskusi begitu. Anak kelas 6 udah bisa diajak untuk diskusi. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk menemui kembali istri dan anaknya yang sudah ditinggalkan. Pada waktu itu sore hari. Ya, pada waktu itu sore hari, matahari berada di sebelah barat, dan datanglah Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada waktu itu terlihat bayangannya, Pak. Ya, bayangannya tinggi besar itu kan. Karena sinar matahari sana terlihat, oh itu siapa? Nah, itu kan. Akhirnya istri dan anaknya noleh ke belakang, dan ketika saat noleh ke belakang tadi, taulah bahwa itu adalah suami dari istrinya atau bapak dari anaknya. Pada waktu itu di padang Arafah ya. Di padang Arafah. Dan pada waktu itu Pak, Nabi Ibrahim, istri dan anaknya mabit di situ. Ya, mabit di situ, bermalam di situ. Ya, bermalam di situ. Maka orang-orang yang haji pada waktu nantinya itu di mana? Di Musdalifah ya, di Musdalifah yang nginep di situ. Ya, nginep di situ. Nah, ketika nginep tadi Pak, baru ketemu sama anak dan istrinya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada anaknya di pagi hari, qala ya bunaya ini arafil manami ini atbahuka fangdur madza tara. Baru ketemu itu Pak. Ya, baru ketemu setelah beberapa tahun. Ternyata Nabi Ibrahim mimpi Pak. Mimpinya adalah nyembelih putra tercintanya. Ya. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam itu paham betul bahwa mimpi seorang nabi dan rasul adalah wahyu. Ya, saat itu mimpi pertama kali, oh mungkin ini dari setan. Kita berusaha berhusnudzon sama setan, Pak. Ya, tapi ternyata terulang kembali mimpinya itu dengan mimpi yang sama. Sampai ketiga kali baru kemudian dia yakin, setelah dia yakin rembugan Pak sama anaknya. Bermusyawarah dengan putranya tadi yang usia kelas 6 atau kelas 1 atau SMP lah. Ya. Dia mengatakan ya bunaya ini arafil manam, saya mimpi lagi sampai 3 kali berturut-turut. Pertama saya sudah suudzon sama setan, ini dari setan, tapi ternyata ya ini mimpinya betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Anni atbahuka fangdur madza tara. Saya mimpi adalah mimpi untuk nyembelih kamu. Wahai anakku tercinta, bagaimana menurut pendapatmu? Ingat Pak, perintahnya Allah ditanyakan kepada putranya, dan putranya ya dia akan diberikan kesempatan untuk berpikir. Ya, fangdur madza tara. Bagaimana menurut pendapatmu? Kira-kira kalau misalkan itu adalah anak kita, Pak. Dan ini tidak ada, Pak ya. Wahai anakku, motor yang bapak belikan atau laptop atau HP yang barusan bapak belikan untukmu tak jual ya untuk berobat nenekmu. Kira-kira boleh enggak Pak? Nggak usah nyawa Pak. Ya, nggak usah nyawa kayak Nabi Ibrahim. HP yang baru dibelikan 1 bulan yang lalu, ternyata nenek atau kakeknya jatuh, masuk ke rumah sakit di ruang ICU. Kemudian orang tuanya sudah bingung nyari kesana kesini tidak nemukan, kecuali HP anaknya yang harganya 25 juta. HP apa yang harganya 25 juta? iPhone Pak ya. Harganya mahal lah pokoknya ya. Kemudian kita bilang sama anak kita, wahai anakku tercinta, kamu lihat kakekmu sedang berada di ruang ICU
butuh darah dan butuh biaya banyak. Bagaimana kalau HP-mu yang barusan bapak belikan kamu jual untuk membantu kakek dan nenek kakekmu yang sedang sakit? Kira-kira jawaban anak kita apa Pak nantinya Pak? Iya. Oh silahkan Pak itu. Kalau Nabi Ismail, Pak monggo Pak tak jualkan, uangnya nanti dibuat kakek semuanya. Itu kalau anaknya Nabi Ismail. Kalau anak kita mungkin milih-milih Pak. Bapaknya gimana sih? Masih punya kebun kok nggak kebunnya aja yang dijual gitu. Ya. Realitasnya begitu Pak. Dan ternyata jawaban anak ini juga luar biasa Pak. Qala ya abatif al-matumar. Kata anak tadi setelah diajak bermusyawarah tadi Pak. Apa kata anak tadi? Kata Ismail tadi, Nabi Ismail, wahai bapakku, ya, if'al matumar, ya, kerjakan apa yang diperintahkan olehmu. Kerjakan apa yang diperintahkan olehmu. Di sini ada beberapa poin penting tentang parenting. Yang pertama bahwa Nabi Ismail alaihissalam sejak kecil itu tidak mendapatkan didikan dari seorang ayah. Ya, Nabi Ismail ya alaihissalam Pak itu tidak mendapatkan didikan dari seorang ayah. Dia mendapatkan didikan dari seorang ibu tok. Ya, tetapi ketika ketemu dengan ayahnya mau nyembelih, jawaban dia luar biasa. Ya, jawaban dia luar biasa. Ya abatif al matumar. Ya abati. Ya abati itu maknanya juga panggilan untuk ayah tercinta Pak. Wahai ayahku tercinta, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, maknanya bahwa doanya Nabi Ibrahim alaihissalam semenjak kurang lebih berarti 80 sampai 90 tahun yang lalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Yang ketiga, Bapak Ibu hadirin, walaupun bapak dan anak tidak pernah berinteraksi, tetapi doa beliau seorang ayah dan doa seorang ibu itu selalu bertemu di langit Pak. Ya, selalu bertemu di langit dunia, ketemu doanya. Ya, jadi mungkin sepertiga malam ibunya sholat tahajud, ibunya bermunajat kepada Allah, bapaknya juga bermunajat kepada Allah, padahal di tempat yang sangat jauh. Doanya ketemu di langit, akhirnya turun kepada anaknya Nabi Ismail alaihi salam. Ya, maka jadilah seperti Nabi Ismail alaihi salam. Pelajaran yang dapat kita ambil yang pertama adalah istiqomah di dalam berdoa. Ya, kita harus istiqomah dalam berdoa. Kira-kira doa apa Pak yang senantiasa kita panjatkan dari dulu sebelum menikah sampai sekarang masih kita panjatkan, yang kemudian sampai sekarang belum dikabulkan? Ada Pak? Hampir tidak ada Pak ya? Tidak ada ya? Bapak-bapak ada? Tidak ada? Ada? Doa sapu jagat. Doa sapu jagat ya. Itu sudah dikabulkan Pak. Iya kan? Sudah dikabulkan. Ini Nabi Ibrahim 80 tahun Pak. Ya, doanya 80 tahun baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hikmahnya banyak Pak. Kalau kita sudah berdoa pingin anak yang soleh, ternyata sampai hari ini belum kita dapati, itu berarti artinya kita harus terus berdoa Pak. Karena bisa jadi Allah berikan ujian anak kita yang tidak soleh tadi, suatu saat nanti dengan doa yang istiqomah tadi bisa jadi soleh Pak. Ya, bisa jadi kembali soleh, kembali muslih lagi setelah, bahkan doanya itu bisa jadi setelah kita meninggal dunia. Ya, dulu pernah saya ceritakan ada seorang ibu yang kemudian dia berdoa agar anaknya hafal Quran, dan kemudian ternyata Allah kabulkan setelah ibu ini meninggal dunia, dan anaknya tadi kemudian tumbuh dewasa usia 40 atau 60 tahun, itu kemudian dia hafal Quran Pak. Ya, itu berkat doa ibu yang kemudian ibunya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu.
Dulu pernah saya kisahkan tentang kisah itu. Jadi berdoa ini Bapak Ibu hadirin, selain kita harus memenuhi syarat-syaratnya, kita juga harus istiqomah di dalam berdoa. Yang kedua adalah kesolehan kedua orang tua. Ya. Kesolehan kedua orang tua ini bisa jadi menjadi jalan kebaikan untuk anak keturunannya, Pak. Ini disebutkan di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 82. Wa kana abuhuma sholihan. Dulu pernah saya bahas ya, makna dari wa kana abuhuma sholihan. Dulu kedua orang tuanya adalah orang tua yang sholih, ya, yang sholih-sholihah. Makanya di dalam tafsir Imam Al-Qurtubi dan di dalam tafsirnya Imam Ibnu Katsir itu di situ dijelaskan innallaha yahfadzus shaliha fi nafsihi wa waladihi wa in kanu ba'du anhu. Wa fi riwayatin innallaha yahfadzus shaliha fi sab'atin min dzurriyyatihi. Ya. Allah itu menjaga orang-orang sholih dan keturunannya, walaupun keturunannya itu jauh. Ya, keturunannya jauh, Pak. Mungkin jauh pokoknya. Dalam riwayat yang lain disebutkan innallaha yahfadzu shaliha fi sab'atin min dzurriyyatihi. Allah menjaga kesalihan seseorang itu sampai fi sab'atin, sampai 7 keturunan min dzurriyyatihi, dari keturunannya. Ya, sampai 7 keturunan. Nanti bisa dicek di dalam tafsir Quran Al-Qurtubi, tafsirul Al-Qurtubi dan Ibnu Katsir itu menyebutkan hampir sama. Ya, hampir sama. 7 keturunan dijaga oleh Allah. Itu karena kesalihan kedua orang tua. Yang ketiga adalah bahwasanya mimpi Nabi dan Rasul adalah wahyu. Jadi ini menunjukkan selain daripada Nabi dan Rasul, mimpinya adalah bukan wahyu. Artinya tidak bisa dijadikan sebagai pegangan dan rujukan orang melakukan sesuatu, baik itu masalah ibadah ataupun masalah-masalah yang lain. Betapa banyak kita temukan ada orang mimpi, Pak, saya bermimpi untuk menjual tanah warisan dari ibu ketemu sama saudara-saudaranya dan dia mimpi, Pak, mimpinya adalah jual tanahnya warisan dari orang tua. Mimpinya gitu kan, angel itu, Pak, untuk menjelaskannya. Buktimu mimpi apa itu loh? Buktimu mimpi untuk jual tanah itu apa? Apakah kamu betul mimpi itu orang tua? Jangan-jangan yang bertemu bukan orang tua, jin itu kan, Pak ya? Kan bisa jadi begitu, Pak. Ya. Maka tidak bisa dijadikan pegangan. Di dalam hukum syariat pun sama, Pak. Ya, di dalam hukum syariat pun sama, tidak bisa dijadikan pegangan. Berapa banyak orang yang kemudian beberapa kasus itu diberita membunuh orang disebabkan karena mimpi, bisikan mimpi. Saya bermimpi bunuh si fulan gitu. Ketika ditangkap kan banyak yang gitu, Pak. Ya, kaya Nabi dan Rasul itu. Yang keempat adalah bahwasanya komunikasi ayah kepada anak itu dominan, Pak, di dalam Al-Qur'an. Walaupun antara ibu dan bapak itu lebih banyak komunikasinya itu diceritakan itu bapak kepada anak, bukan ibu kepada anak, tapi bapak kepada anak. Ini yang diceritakan di dalam Al-Qur'an. Nabi Ibrahim bapaknya apa ibunya? Bapaknya. Hampir bapaknya. Artinya seorang bapak berarti harus punya waktu untuk anaknya, untuk berdialog dan berdiskusi. Ya, dialog sama anaknya dan berdiskusi. Ya, diskusi musyawarah begitu, Pak, sama anaknya agar terjalin komunikasi, kedekatan dan kematangan cara berpikir anak. Ya, itu penting. Ya, komunikasi ayah kepada anaknya. Yang kelima, kisahnya Nabi Ibrahim, istri dan anaknya ini menunjukkan bahwasanya istri Nabi Ibrahim selalu baik sangka kepada Allah. Terbukti saat kemudian beliau bertanya kepada suaminya, ini perintah Allah atau idemu? Gitu kan. Jawabannya perintah Allah, dia tidak bertanya tentang yang lain, Pak. Ya,
tidak bertanya tentang yang lain. Dia cuma anut saja dan dia pasti berhusnudzon kepada Allah. Suaminya juga sama, ketika dia meninggalkan anak dan istrinya di tempat seperti itu, tandus, tidak ada tumbuhan dan air, dia juga berhusnudzon kepada Allah. Allah mesti tidak mungkin menciptakan perut kemudian tidak menciptakan isinya. Artinya dia paham betul bahwa rezeki itu mesti Allah turunkan. Ya, artinya tidak perlu khawatir. Ya, tidak perlu khawatir. Tenang, tidak perlu khawatir. Jadi kekhawatiran itu muncul karena gangguan dan bisikan setan. Ya, takut, ketakutan. Nanti kalau tidak bisa makan gimana? Anak saya nanti kalau sudah sekolah, nanti mikir kita kerjaannya apa? Tidak usah sampai pusing banget, Pak. Tidak usah sampai pusing banget. Biar Allah Subhanahu Wa Taala yang atur. Kita boleh berusaha, kita boleh berdoa, kita boleh kemudian untuk memilihkan anak kita nanti mau apa. Tapi tetap, Pak, nanti yang memegang, ya, kuasa itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada saat itu pilihan Allah itu kita harus husnudzon sama Allah. Pilihan Allah itu adalah yang terbaik. Ya, pilihan Allah itu adalah yang terbaik dalam segala keadaan dan kesempatan. Sudah habis waktunya, Pak ya? 5 menit lagi. 3 menit lagi. Ya. Kita lanjutkan sebentar. Yang terakhir adalah meniti jalan sabar dan syukur. Kita di dunia ini cuma diberikan dengan 2 jalan. Ya, kalau kita tidak bersabar, mestinya kita harus menjadi orang yang bersyukur. Ya, orang bersabar dan orang bersyukur ini adalah ciri dan tanda orang itu adalah penghuni surga, Pak. Ya, ciri dan tanda orang itu penghuni surga. Dan sabar itu nanti akan terbagi menjadi 3, sabar untuk tidak bermaksiat, sabar untuk tetap dalam taat, dan sabar ketika mendapatkan musibah. Para ulama ketika menjelaskan, Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa menjelaskan di situ, di antara 3 sabar ini, sabar tidak maksiat, sabar ketika dalam ketaatan, dan sabar ketika mendapatkan musibah, beliau menempatkan sabar untuk tidak maksiat ini pada poin yang pertama. Jadi sabarnya Nabi Yusuf ketika dimasukkan ke dalam sumur, dengan sabarnya Nabi Yusuf ketika diberikan kesempatan berduaan untuk berzina dengan seorang wanita yang cantik, itu lebih besar pahalanya ketika dia menahan untuk tidak berbuat maksiat. Kalau sabarnya orang ketika kena musibah, itu dia harus sabar, Pak. Biar bagaimanapun kan harus sabar. Jadi dipaksa. Oh iya, sabar itu. Kenapa? Karena bisa kepaksa. Tapi sabarnya untuk bermaksiat kita diberikan pilihan, Pak. Ya, Nabi Yusuf itu diberikan pilihan, betul. Sudah tidak ada orang yang ngajak wanita cantik, berpengaruh, hartanya banyak, berkuasa, semua orang menginginkannya, pintunya sudah tutup rapat, bahkan semut saja tidak ada yang melihat. Kurang apa coba, Pak? Ya, tapi ternyata beliau bisa sabar di situ. Ya, kemudian beliau menghindari perbuatan tadi. Ini pahalanya lebih besar dibandingkan dengan sabar yang tertimpa musibah. Ya, karena tertimpa musibah itu mau tidak mau dia harus menjalani. Ya, harus menjalankan. Tapi untuk tidak bermaksiat, Allah berikan pilihan kepada kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat walaupun singkat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk kajian berikutnya insyaallah nanti kita akan pilih, Bapak Ibu hadirin boleh memilih poin keberapa yang akan kita bahas. Nanti tinggal kita bahas bersama di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.